Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai masa transisi antara tahun 1966 sampai 1967 dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Pembahasan ini memiliki 3 pokok bahasan seperti di bawah ini. Pembahasan pertama mengenai aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi presiden tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965. Hal ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuasaan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk, di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda Mahasiswa dan Pelajar. Kemudian muncul pula KABI, KASI, KAWI, KAGI, dan lain sebagainya. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30S PKI dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dengan satu front, yaitu Front Pancasila. Setelah lahir barisan Front Pancasila, demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin bertambah meluas. Situasi yang menjurus ke arah konflik politik makin berkembang panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Maka dari itu, para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat atau lebih dikenal dengan Tritura. Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPI yang bergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPRGD dengan mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu pertama, pembubaran PKI, kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan yang terakhir, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Tuntutan rakyat agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi oleh Presiden. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri, yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Pada tanggal 24 Februari 1966, yaitu pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri, para mahasiswa pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, sehingga menyebabkan bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari aksi tersebut, keesokan harinya, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia, yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan. Keputusan membubarkan KAMI ini dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan KAMI kemudian dilanjutkan dengan munculnya Masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI). Dengan adanya aksi tersebut, krisis nasional makin tidak terkendalikan. Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali perubahan KAMI. Pada 8 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa melakukan demonstrasi, menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri dan juga membakar kantor berita RRC, yaitu Xinhua. Pada hari itu juga, Presiden mengeluarkan perintah harian agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan dan bersedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung
maupun tidak langsung bertujuan untuk merongrong kepemimpinan dan kewibawaan serta kebijakan presiden serta memperhebat pengganyangan terhadap kolonial serta proyek British Malaysia. Pembahasan kedua yaitu Surat Perintah 11 Maret atau biasa disebut Super Semar. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Namun ternyata sidang kabinet ini diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI. Para demonstran melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan yang menuju ke istana. Pada saat itu, Presiden Soekarno yang sedang berpidato langsung keluar dan diikuti oleh Waperdam 1 yaitu Dr. Subandrio dan juga Waperdam 3 yaitu Dr. Hoylur Saleh untuk menuju ke Bogor dengan helikopter. Kemudian sidang ditutup oleh Waperdam 2 yaitu Dr. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amin Mahmud yang menggantikan Panglima Angkatan Darat yaitu Letnan Jenderal Soeharto dalam sidang paripurna tersebut meminta izin kepada atasannya untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor dan Jenderal Soeharto berpesan untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno. Isi pesannya mengenai sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti. Ucapan tersebut memiliki latar belakang yaitu sejak pertemuan Presiden Soekarno dan Soeharto pada tanggal 2 Oktober 1965 yaitu setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI antara Soeharto dan Soekarno terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik pada saat itu. Menurut Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum PKI dibubarkan. Namun sebaliknya, menurut Presiden Soekarno, menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Lalu suatu ketika Soeharto bersedia menyediakan diri untuk membubarkan PKI, asalkan mendapat kebebasan tindak dari Presiden Soekarno. Lalu di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa diperintahkan membuat konsep perintah kepada Soekarno untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Soeharto dan Pengkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Super Semar ini dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Berikut ini adalah tindakan Soeharto setelah menerima Super Semar, yaitu membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun asasnya dengannya di seluruh Indonesia terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Selanjutnya Soeharto menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Lalu langkah Soeharto selanjutnya yaitu berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikat tidak baik dan menyelesaikan masalah tersebut. Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator ad interim yang menjadi presidium kabinet. Kelimanya yaitu adalah pertama Sultan Hamengkubuwono IX, yang kedua ada Malik, yang ketiga Dr. Ruslan Abdul Ghani, yang keempat Dr. Haji Idham Khalid, dan yang terakhir Dr. Leimena. Pembahasan selanjutnya yaitu dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, gejala krisis kepemimpinan nasional mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu sisi, Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun pamornya telah kian merusut. Hal itu dikarenakan Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan.
dan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto telah mendapatkan super semar dari Presiden Soekarno dan langsung membubarkan PKI, dan namanya pun semakin populer. Soeharto juga diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, namun dalam pelaksanaannya dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintah, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintah. Presiden Soekarno tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu munculnya pendukung Soeharto dan juga munculnya pendukung Soekarno. Dalam sidang MPRS, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno dan selaku presiden. Presiden Soekarno masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelengkap Nawaksara dan bertambahnya kuatnya keadaan politik, pada 9 Februari 1967, DPRG Gotong Royong mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa. Dualisme kepemimpinan. Nah, pimpinan ABRI yaitu melakukan pendekatan kepada Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Sedangkan Mr. Hardy yang selaku sahabat dari Presiden Soekarno memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan ini dengan mengatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Atas saran dari Mr. Hardy, Presiden Soekarno akhirnya setuju, yaitu ia membuat surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang surat perintah 11 Maret. Presiden Soekarno menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto, namun menurut para panglima yang bersama dengan Soeharto, berkesimpulan bahwa surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Lalu, Soeharto mengajukan draft yang berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban super semar. Pada awalnya, Soekarno tidak berkenan dengan usulan tersebut, namun kemudian sifatnya melunak. Lalu, Soekarno memerintahkan agar Soeharto bersedia mengumpulkan para panglima angkatan untuk berkumpul di Bogor tanggal 19 Februari. Pada tanggal 20 Februari, draft tersebut ditandatangani oleh Presiden. Dan pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno mengumumkan resmi pengunduran dirinya. Tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah 1 tahun menjadi pejabat presiden, Soekarno kemudian dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968. Sejak saat itu, Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh MPR hasil dari pemilu, yang kemudian menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Baik, kita sudah ada di penghujung materi. Nah, ini terdapat evaluasi yang nanti harus kalian kerjakan ya. Jadi cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.